Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Nila Chandra. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya kita sudah mempelajari teks prosedur ya. Nah, sekarang pun kita masih teks prosedur. Hanya saja sebelumnya kita sudah mempelajari berkenaan dengan mengonstruksi informasi dalam teks prosedur, kemudian merancang pernyataan umum dan tahap-tahapan dalam teks prosedur, kemudian menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, yang terakhir ini kita akan mempelajari materi yaitu mengembangkan teks prosedur. Nah, setelah pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menyusun rancangan garis besar melakukan suatu prosedur. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan mampu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaannya. Jadi ketika pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan mampu melakukan dua hal ini. Baik itu menyusun, kemudian mampu mengembangkan teks dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Dengan mengetahui struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur, mudah bagi kita untuk memahami maksud teks tersebut. Sebuah teks prosedur haruslah jelas ya, supaya tidak terjadi sebuah kesalahpahaman, sehingga ketika seseorang melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu benar sesuai dengan petunjuk yang sudah ada, jadi tidak adanya kesalahan-kesalahan. Nah, kegiatan pertama yang akan kita pelajari yaitu menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. Nah, yang pertama kita akan mencoba mempelajari bagaimana sih cara mengartikan kata-kata yang sulit. Nah, maksudnya di sini kata-kata yang dianggap sulit oleh kalian, kemudian dapat kalian temukan maknanya melalui kamus. Nah, arti kata yang berdasarkan kamus itu disebut juga dengan makna leksikal. Dan arti kata yang berdasarkan konteks, atau konteks itu situasi kondisi kalimat ya, itu disebut juga dengan makna struktural. Nah, ini di sini ada Ibu berikan contoh dari makna leksikal maupun makna struktural. Ini bisa kalian lihat di e-book kalian pada halaman 23. Nah, di sana ada kata ya. Kualifikasi. Makna leksikalnya adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. Sedangkan makna strukturalnya adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Itu ada perbedaannya dari makna struktural dengan makna leksikal. Dan coba kalian amati apa yang menjadi perbedaan dari masing-masing makna struktural dan leksikal ini. Kemudian yang kedua, kita itu memaknai maksud teks secara keseluruhan. Nah,
Ketika kita ingin mengetahui topik umum beserta langkah-langkah yang ada dalam suatu teks prosedur, misalnya tentang teknik berwawancara yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, topik umumnya adalah cara mengikuti suatu wawancara ketika melamar pekerjaan. Nah, topik umum tersebut itu bisa meliputi beberapa langkah yang isinya mengarahkan seseorang pelamar kerja dalam mengikuti tes wawancara, sehingga dia bisa diterima di suatu perusahaan. Nah, maksud dari memaknai teks secara keseluruhan itu ini ya, artinya ketika kamu mendapatkan sebuah teks prosedur atau menulis sebuah prosedur, kalian sudah bisa merancang maksud dari keseluruhan isi teksnya. Nah, ini kita ambil inti-intinya nih. Sebelum kalian membuat sebuah teks prosedur, kalian rancang dulu inti-intinya apa yang akan kalian lakukan, baru kemudian bukalah e-book kalian pada halaman 24 dan 25. Di sana ada teks ya berkenaan dengan kiat tetap semangat pada hari Senin. Kemudian kalian berikan jawaban singkat pada kolom komentar tentang teks berjudul kiat tetap semangat pada hari Senin ya, maksudnya di sini bisa tulis itu maksudnya pada hari Senin. Kalian jawab pertanyaan carilah minimal itu 2 kata sulit, kemudian kalian maknainya. 2 kata sulit yang kalian temui dari teks yang berjudul kiat tetap semangat pada hari Senin, itu kalian cari kata sulitnya 2. Kemudian yang kedua, kalian tentukan maksud dari isi teks secara keseluruhannya seperti yang Ibu tulis tadi, intinya saja sedikit. Kemudian yang ketiga, jelaskanlah dengan ringkas arti penting teks tersebut bagi pembaca. Jelaskan secara ringkas, artinya ringkas itu sedikit saja, intinya pernyataan umum berkenaan ringkasan dari teks itu. Hasil pemahamanmu ya berkenaan teks itu apa? Ringkasan umumnya. Selanjutnya itu kita masuk ke kegiatan kedua, yaitu kita di sini akan mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya. Nah, dalam mengembangkan teks prosedur, kita terlebih dahulu perlu mengetahui perbedaan atau persamaan yang ada di dalam sebuah teks yang berbeda. Nah, hal ini merupakan tahapan membandingkan suatu teks dengan teks yang lain. Apakah terdapat perbedaan atau persamaan, baik dia secara struktur maupun kaidah kebahasaan. Nah, jika kita cermati teks yang berjudul kiat menata rambut pendek, itu ada pada e-book kalian, memiliki kesamaan dengan teks sebelumnya yang berjudul kiat tetap semangat pada hari Senin, yaitu sama-sama berisi langkah-langkah melakukan sesuatu. Di dalamnya pun terdapat kata kerja imperatif. Di dalam teks itu ya ada persamaan. Di sana di dalamnya terdapat kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif ini apa? Kata kerja
yang mengandung seruan atau perintah ya. Kemudian teks prosedur itu sekurang-kurangnya harus memiliki 3 macam. Di antaranya, 1, teks itu bertema kebiasaan hidup. Misalnya kiat hidup sehat, kiat belajar, menyenangkan, kemudian kiat sukses bertetangga. Kemudian yang kedua, teks bertema aktivitas tertentu. Misalnya, cara membuat bolu kukus, cara menanam jagung hibrida, cara memelihara kucing. Kemudian yang ketiga itu ada teks bertema penggunaan alat. Misalnya cara penggunaan laptop, cara menghidupkan motor bekas, dan cara menggunakan pisau cukur. Nah, artinya teks prosedur itu setidaknya dia memiliki 3 macam tema, yaitu bertema kebiasaan hidup, kemudian aktivitas tertentu, dan penggunaan alat. Intinya teks prosedur yang sering kalian temui itu bertema 3 hal ini ya, kebiasaan hidup, kemudian aktivitas tertentu, kemudian penggunaan alat ya. Nah, untuk tugas di rumah, coba kalian amati teks ini. Itu teks yang berjudul 4 tips agar tidak iri kepada orang lain. Nah, ini baik ya teks ini ya. Coba dibaca. Bagaimana sih tips cara kita supaya tidak iri kepada orang lain? Nah, coba kalian lihat pada e-book kalian. Teks ini ada pada halaman 27. Kemudian teks kedua itu berjudul meredakan kejengkelan pada hari Senin. Nah, itu ada pada e-book kalian, itu pada halaman 29. Coba kalian baca, cermati, pahami. Setelah kalian baca, cermati, pahami kedua teks prosedur ini, selanjutnya kalian jelaskan tentang apa sih teks ini. Dari 2 teks ini tentang apa? Kalian ambil intinya ya secara keseluruhan. Kemudian kedua teks ini, masing-masing teks ini, kalau kalian beri kategori, itu apakah kategori tema teks ini, apakah dia berupa kebiasaan hidup, penggunaan alat, atau aktivitas tertentu ya, pilih sesuai dengan isinya. Kemudian yang ketiga, bandingkan kedua teks tersebut, kemudian jelaskan perbedaannya. Kalian bandingkannya, kemudian jelaskan perbedaannya. Kemudian buatlah sebuah teks prosedur karyamu sendiri dengan tetap memperhatikan struktur isi dan kaidah kebahasaan yang benar. Artinya kalian membuat teks prosedur dengan tetap memperhatikan struktur, artinya strukturnya, tahapan-tahapannya harus benar. Kemudian isinya juga harus benar. Kemudian kaidah kebahasaan sesuai dengan aturan teks prosedur ya. Kerjakanlah tugas dengan memperhatikan pertanyaannya. Jadi kalian menjawab pertanyaan itu relevan ya. Jadi jawaban tuh harus relevan dengan pertanyaannya. Cukup sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.